A'udzu billahis samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Madin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah patut kita syukuri dan perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipanjangkan umur untuk bisa berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Serta salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Madin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana Allah bukakan pintu-pintu surga untuk umat Islam dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Serta Allah siapkan berbagai macam ampunan yang bisa kita tempuh dengan berbagai macam cara dengan amalan-amalan yang sudah Allah tentukan dan Nabi ajarkan kepada kita. Dan sebentar lagi juga, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yang mana pada tanggal 1 Syawal akan masuk di Hari Raya Idul Fitri. Dan para ulama dan para sahabat juga mengajarkan atau memberi contoh kepada kita untuk berhias diri, untuk memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Sebagaimana pernah Umar radhiyallahu an pergi ke pasar, membeli jubah dan membawanya kepada Nabi untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri. Para sahabat dan ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita untuk selalu berpakaian di hari raya dengan pakaian yang terbaik. Namun jangan lupa, ulama juga mengatakan, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman khafa wa'id. Bukanlah Idul Fitri, kata para ulama terdahulu, orang-orang yang memakai pakaian baru, walakinnal id, namun sesungguhnya Idul Fitri itu adalah liman khafa wa'id, barang siapa yang bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertambah keimanannya setelah menjalani 1 bulan penuh di bulan Ramadan, itulah id yang sesungguhnya. Dan kita berada di penghujung Ramadan ini, juga kita perlu ingat banyak amalan-amalan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Maka dari itu, kita ingat perkataan ulama, innamal a'malu bil khawatim. Kata para ulama, sesungguhnya amalan-amalan kita itu, amalan-amalan soleh kita itu, dilihat dari ujungnya atau di akhirnya. Sekarang kita berada di penghujung Ramadan. Sekarang mari kita evaluasi diri. Memang kita sudah mempersiapkan pakaian-pakaian untuk dipakai di Idul Fitri nanti. Namun, apakah cukup dengan pakaian aja yang bersih? Namun hati kita masih kotor sebagaimana kita awal datangnya bulan Ramadan? Sehingga tidak ada perubahan iman kita sebelum dan sesudah Ramadan? Atau kita termasuk orang yang beriman, yang bertambah imannya dan berkurang maksiatnya dengan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan? Mari kita evaluasi diri. Apakah puasa kita sudah berhasil menahan sifat-sifat diri kita, atau bahkan puasa kita tidak ada merubah akan sifat-sifat baik pada diri kita? Padahal Nabi mengatakan as-siyamu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari perkataan buruk kita. Kita diajarkan oleh Nabi untuk menahan
dari perkataan buruk selama berpuasa. Dan juga menahan kesabaran dari ajakan-ajakan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita lihat, apakah puasa kita bisa meningkatkan kesabaran kita selama ini. Waktu kita awal masuk Ramadan, di ujung Ramadan, apakah kesabaran ini sudah lebih baik dari sebelumnya? Itu yang perlu kita lihat. Dan juga, apakah tilawah Al-Quran kita yang sudah kita kuatkan, kita usahakan dengan penuh pengorbanan di bulan Ramadan, berhasil merubah, membersihkan hati kita. Apakah tilawah Al-Quran kita berhasil membersihkan hati kita? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Sungguh kami turunkan Al-Quran itu sebagai pengobat, pembersih hati. Daripada apa? Daripada hasad, daripada iri, daripada benci kepada sesama kita. Wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat untuk kita bisa beramal-amal saleh yang lain. Mari kita evaluasi diri. Apakah tilawah kita tadi berhasil membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk tersebut? Dan yang terakhir, amalan yang tidak kalah seringnya kita laksanakan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Apakah qiyamul lail kita menjadi qiyamul lail yang khusyuk? Sebagaimana firman Allah, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au." Bahwasanya bangunnya malam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan jiwa-jiwa kita. Karena kata Allah, sepaling dekat jiwa adalah pada malam setelah kita bangun dari tidur kita. Kita mengedahkan tangan, kita meminta doa. Itulah, dari amalan-amalan itulah apakah berhasil membersihkan diri kita. Jangan sampai kita sudah membersihkan lahiriah kita, tapi batin kita ternyata masih sama seperti sebelum Ramadan masuk. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita introspeksi diri. Lihat, apakah kita berhasil di bulan Ramadan ini, ataukah kita malah makin lemah iman kita. Mari kita, kalau merasa masih banyak kekurangan selama menjalani bulan Ramadan ini, ayo bersegera untuk membenarkan hati kita, untuk puasa kita terus meningkatkan kesabaran. Untuk tilawah kita melupakan dan memaafkan orang lain sehingga kita enak bermuamalah dengan manusia. Dengan qiyamul lail kita menambah keimanan kita sehingga memudahkan kita untuk nanti berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Mungkin ini sebagai kultum di penghujung bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.